Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di dunia maya dengan saya, Julia Rahmi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Jenib, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Jadi, pada tahapan ini kami telah sampai di modul 3.2, yaitu eksplorasi konsep dalam forum diskusi dengan tema pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam perjalanan pendidikan ini, saya didampingi oleh 2 orang pembimbing. Perkenalkan, Ibu Ermawati adalah pengajar praktik dan Ibu Umi Masruroh sebagai fasilitator. Pembelajaran khusus di sini ada 2. Yang pertama, CGP dapat memahami potensi sumber daya yang dimiliki lingkungan sekolahnya. Dan CGP dapat mengkomunikasikan ide, pikiran, dan gagasannya dalam forum diskusi asinkronus bersama para CGP lainnya. Kegiatan selanjutnya, kami, Bapak atau Ibu CGP, diminta untuk mengerjakan studi kasus di bawah ini. Hubungkan dengan materi pendekatan berbasis masalah dan pendekatan berbasis aset, serta pengembangan komunitas berbasis aset. Di sini saya akan menganalisis studi kasus pertama. Mari kita perhatikan bersama, semoga tepat ya teman-teman. Ibu Lilin adalah salah satu guru di SMP favorit yang selalu diincar oleh para orang tua. Sekolah tersebut juga selalu menduduki peringkat 1 rata perolehan nilai UN. Murid-murid begitu kompetitif memperoleh nilai ulangan dan prestasi lainnya. Dan dalam keseharian proses belajar mengajar, murid terlihat sangat patuh dan tertib. Bahkan ada yang bergurau bahwa murid di sekolah favorit tersebut tetap antusias belajar meskipun jam kosong. Keadaan berubah semenjak regulasi PPDB zonasi digulirkan. Ibu Lilin mulai sering marah-marah di kelas karena karakter dan tingkat kepandaian murid-muridnya yang heterogen. Sering terdengar meja guru digebrak oleh Ibu Lilin karena kondisi kelas yang susah dikendalikan. Apalagi jika murid-murid tidak kunjung paham terhadap materi pelajaran yang Ibu Lilin jelaskan. Seringkali begitu keluar dari kelas, raut muka Ibu Lilin merah padam dan kelelahan. Suatu hari, ada laporan berupa foto dari layar telepon genggam yang menunjukkan tulisan tentang Ibu Lilin menjadi bulan-bulanan murid-murid di grup WhatsApp. Beberapa murid dipanggil oleh guru BK. Ibu Lilin juga berada di ruang konseling saat itu. Beliau marah besar dan tidak terima penghinaan yang dilontarkan lewat pesan WA murid-muridnya. Bahkan beliau memboikot, tidak akan mengajar jika murid-murid yang terlibat pembicaraan tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah. Kasus tersebut terdengar pula oleh guru-guru sekolah non-favorit. Saya mah sudah biasa menghadapi murid nakal dan bebal, kata Bu Siti yang mengajar di sekolah non-favorit. Jadi dari kasus Bu Lilin tersebut, saya akan coba menganalisis berdasarkan pertanyaan yang telah diliskan di LMS dan saya akan menjawab dengan versi saya. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda melihat kasus Bu Lilin ini? Jadi, saya melihat kasus Ibu Lilin tidak memperhatikan aset yang ada di sekolah. Seharusnya Ibu Lilin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan beberapa strategi pembelajaran seperti diferensiasi konten, proses maupun diferensiasi hasil, serta menerapkan budaya positif dan pembelajaran sosial dan emosional.
Ketika peristiwa itu terjadi, seharusnya Ibu Lilin melakukan teknik stop dan melakukan coaching dan dengan mengenali potensi muridnya, bukannya menggebrak meja. Ibu Lilin seharusnya mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola pembelajaran di kelas dengan kondisi murid yang memiliki keunikan dan karakteristik beragam. Selain itu, melakukan kesepakatan kelas di awal pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Pertanyaan kedua, hubungkan dengan segala aspek yang bisa didiskusikan dari materi modul ini. Apa yang akan Anda lakukan apabila Anda sebagai kepala sekolah? Jika saya menjadi kepala sekolah, yang akan saya lakukan adalah mengajak diskusi Ibu Lilin dengan santai sambil coaching, mengajak melakukan teknik stop, serta menuntun Ibu Lilin untuk mengambil keputusan dengan memahami 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah dalam pengambilan serta pengujian keputusan. Sehingga Ibu Lilin dapat menyadari bahwa beliau harus memanfaatkan aset sekolah dengan melihat kekuatan bukan kekurangan. Pak Pupur, guru yang dicintai para muridnya. Cara mengajarnya hebat, ramah, dan menyayangi muridnya layaknya anak sendiri. Suatu ketika, Dinas Pendidikan Daerah membuka lowongan pengawas sekolah. Kepala sekolah merekomendasi Pak Pupur untuk mendaftar seleksi calon pengawas sekolah. Kepala sekolah memilih Pak Pupur untuk mengikuti seleksi karena selain berkualitas, Dewan Guru pun begitu antusias mendukung Pak Pupur mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Secara portofolio, penghargaan kejuaraan perlombaan guru, karya alat peraga berbahan limbah yang Pak Pupur ikuti selalu bisa sampai mendapatkan penghargaan lomba tingkat nasional. Kecerdasannya pun juga luar biasa, di mana nilai uji kompetensinya bisa mencapai nilai 90. Namun, Pak Pupur justru merasa sedih direkomendasikan kepala sekolahnya untuk mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Studi kasus kedua. Saya di sini akan menganalisis kasus kedua ini dengan menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai sikap Pak Pupur? Seharusnya Pak Pupur bersyukur atas prestasinya sebagai guru yang direkomendasikan menjadi pengawas sekolah, karena itu merupakan salah satu bentuk apresiasi dari kepala sekolah terhadap dedikasinya yang berkualitas di sekolah. Pertanyaan kedua, apabila Anda sebagai kepala sekolah, apa yang bisa Anda lakukan? Menurut saya, jika saya sebagai kepala sekolah, hal yang akan saya lakukan adalah ketika melihat Pak Pupur sedih, terlebih dahulu saya akan mengajak beliau melakukan teknik stop. Kepala sekolah juga menuntun Pak Pupur bahwa beliau adalah aset sekolah yang memiliki karakter baik secara ilmu maupun pengalaman. Dengan kemampuan yang dimiliki beliau, Pak Pupur sebenarnya layak menjadi pengawas, sehingga bermakna dan bermanfaat untuk mengembangkan sekolah, menjadi pemimpin yang dapat menggerakkan komunitas dan lingkungan sekolah. Pemimpin penggerak yang dapat memanfaatkan potensi ekosistem untuk berdaya guna bukan saja terhadap sekolah, tapi juga terhadap masyarakat sekitarnya.
Demikianlah pemaparan saya mengenai analisis kedua kasus yang telah diberikan kepada saya sebagai calon pengacara. Semoga apa yang saya sampaikan bisa terwujud ke depannya dan saya bisa menjadi pemimpin yang berpihak pada murid. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.